Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, siapa sangka seorang petani biasa bisa menjadi penguasa di sektor perikanan. Inilah kisah Anindita dari Blora dengan modal nekat menerapkan sistem budidaya nila bioflok. Ia bukan hanya berhasil mengubah lahannya, namun juga mengubah hidupnya. Dalam beberapa saat ke depan di segmen ulas berita kali ini kita akan selami sebuah kisah bagaimana ia pantas dinobatkan sebagai Raja Nila Bioflok dan membuktikan bahwa inovasi adalah jalan pintas menuju kesuksesan. Pemirsa, Selasa 28/10/2025 sore, rombongan Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman bersama Ketua TPPKK Kabupaten Blora Haja Ainia Syaleha SPD berikut menampangi Dinas P4 Kabupaten Blora, Forkopimcam Jepon dan Kepala Desa Palon menuju ke sebuah rumah di Desa Palon. Berkunjung ke rumah Anindita, seorang pemuda inspiratif asal setempat. Kenapa inspiratif? Dikarenakan Anindita sukses membudidayakan ikan nila dengan sistem bioflok. Dalam kunjungan tersebut, Bupati Arif memberikan apresiasi dan motivasi kepada Anindita D. Raffi Pamungkas, pemuda berusia 20 tahun yang berhasil mengembangkan usaha budidaya ikan nila modern di lingkungannya tersebut. Semangat inovasi dan kemandirian ditunjukkan oleh Anindita D. Raffi Pamungkas, pemuda berusia 20 tahun, yang lulusan SMK Negeri 1 Blora ini dan kini menembus semester 5 jurusan teknik mesin di STTR Cepu. Dan ini yang berhasil menarik perhatian Bupati Arif dengan kesuksesannya. Saya salut dan bangga. Satu lagi petani milenial dari Blora yang di usia muda sudah bisa berinovasi membudidayakan ikan nila dengan sistem bioflok. Semoga kisahnya dapat menginspirasi pemuda-pemuda Blora lainnya agar terus berinovasi di bidang pertanian maupun perikanan, ujar Bupati Arif Rohman. Ini profil petani milenial kita yang ada di sektor perikanan. Jadi saya udah nyoba makan ikan nilanya, enak. Nah, nanti panen perdana di bulan sekitar Desember akhir ya, menjelang tahun baru. Kalau mau nyari nila, nanti bisa ke Palon, hubungi Mas Dede. Nah, ini keren ini. Terima kasih, semangat selalu. Anindita mulai merintis usahanya sejak tahun 2023. Awalnya ia berkecimpung dalam jual beli ikan koi. Namun, melihat pasar ikan hias di Blora kurang berkembang, ia pun beralih ke ikan konsumsi. Awalnya saya budidaya lele, tapi melihat di Blora sudah banyak pembudidaya lele, saya akhirnya memilih ikan nila. Karena di Blora, pembudidaya ikan nila masih bisa dihitung dengan jari. Padahal kebutuhan ikan nila sangat tinggi, jelasnya. Dan tampaknya keputusan ini menunjukkan ketajaman Anindita melihat peluang pasar. Yang menarik, Anindita tidak melalui jalur pendidikan formal perikanan. Seluruh ilmu mengenai sistem bioflok, sebuah metode modern yang memanfaatkan mikroba untuk menjaga kualitas air, menghemat air, dan menghasilkan ikan dengan kualitas daging yang lebih baik, ia pelajari secara otodidak dari berbagai sumber digital. Sekarang belajar itu mudah. Saya belajar dari YouTube, TikTok, Google, bahkan dari AI. Jadi, semua bisa dipelajari asal ada kemauan, ungkapnya. Menegaskan bahwa kemauan adalah kunci utama dalam belajar di era digital. Mau tahu berapa kolam yang dikelola Anindita saat ini? Mengagumkan! Anindita saat ini telah mengelola 17 kolam bioflok yang tersebar di 3 lokasi. 6 kolam di rumah, 5 kolam terpal di sawah, dan 6 kolam tanah untuk pendederan. Produksi ikan nila dari usahanya terbilang fantastis. Rata-rata per kolam mencapai 2 hingga 3 kintal setiap 3,5 hingga 4 bulan. Bahkan, kolam yang berada di sawah mampu menghasilkan antara 4 hingga 5 kintal per masa panen. Selain menjual ikan konsumsi, Anindita juga memasarkan bibit ikan nila secara daring melalui media sosial, menjadikannya pengusaha muda yang produktif dan adaptif terhadap teknologi.
Kesuksesan Anindita Pamungkas membuktikan bahwa dengan kemauan yang kuat, pemanfaatan teknologi secara maksimal, dan kejelian melihat peluang, generasi muda dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan menjadi motor penggerak ekonomi di daerahnya. Pada kesempatan itu, Bupati Arief juga menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Blora akan terus mendukung munculnya generasi muda yang kreatif dan mandiri di sektor pertanian dan perikanan melalui berbagai pelatihan, pendampingan, serta akses permodalan. Kita terus dorong semangat anak-anak muda seperti Anindita ini. Pemerintah siap hadir melalui pelatihan, bantuan bibit, maupun akses ke perbankan, agar usaha seperti ini bisa berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru di desa, imbuhnya. Sementara itu, Ketua TPPKK Kabupaten Blora, Hajah Ainia Salehah, turut mengapresiasi semangat Anindita yang mampu memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha produktif di usia muda. Anindita ini contoh luar biasa bagi generasi muda. Dengan semangat belajar dan kerja keras, ia bisa menciptakan peluang usaha sendiri. Kami berharap semakin banyak pemuda di desa yang mau berinovasi dan tidak takut memulai dari hal kecil. Tuturnya, pemirsa, apa yang dilakukan Anindita dari Desa Palon, Kecamatan Jepon adalah cerminan masa depan perikanan di Blora. Efisien, berdaya saing, dan menguntungkan. Jika seorang petani biasa bisa meraih omset fantastis dengan bioflok, Anda pun bisa. Teruslah berinovasi untuk mengubah nasib. Sampai jumpa di segmen ulas berita berikutnya. Tetaplah bersama kami di segmen ulas berita Blora TV. Saya Urip Daryanto beserta seluruh kru Blora TV yang bertugas mohon pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.